Si Karmin ini sudah lama diberitakan menghilang di lereng Merapi, dan bertahun-tahun lamanya Karmin ini nggak ditemukan jasadnya. Sampai keluarganya sudah mengira bahwa Karmin ini meninggal. Dia ngelihat tetangganya yang sudah meninggal, sudah hanyut di sungai. Dan itu kejadian sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi hari itu, si Parjo ini ngelihat tetangganya beraktivitas di sana dan wajahnya pucat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Cipto. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini kita akan menceritakan tentang beberapa penambang pasir yang ada di Gunung Merapi. Jadi kita tahu bahwa Gunung Merapi ini selain masih aktif dan terbilang gunung yang selalu aktif, Gunung Merapi ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, terutama di sekitar Merapi, untuk diambil pasirnya. Jadi Gunung Merapi ini berada di wilayah Sleman, Boyolali, Magelang, dan juga di areal Klaten. Jadi di area-area itulah banyak sekali kita temukan penambang pasir yang bahkan mereka ini juga mengambil pasir dengan alat-alat berat yang dinamakan bego. Nah, kita tahu di Gunung Merapi itu ada satu tempat yang dinamakan Pasar Bubrah. Tentu Pasar Bubrah ini sudah diketahui oleh banyak pendaki, di mana ketika mereka atau kita saat mendaki Gunung Merapi itu vegetasinya sangat rapat. Tapi ketika sampai di Pasar Bubrah itu sudah tidak ada lagi vegetasi, yang ada hanya bebatuan dan pasir dan sangat tandus sekali. Nah, di Pasar Bubrah inilah dipercaya oleh warga sekitar dan juga dipercaya oleh pendaki bahwa masih terdengar suara-suara yang sering terdengar seperti suara pasar yang masih aktif. Ada suara orang transaksi jual beli di sana. Dan di bawah, di lereng Merapi, warga desa setempat ini percaya bahwa di pasar itu ada sebuah kerajaan gaib. Nah, biasanya warga di sekitar menyebutnya dengan Desa Atas. Kita tahu bahwa dulu di Gunung Merapi ini ada seorang kuncen yang sangat melegenda sekali. Beliau bernama Mbah Marijan. Pada saat itu di tahun 2006, Mbah Marijan ini sempat berpesan, atau bisa kita katakan sebuah wasiat.
Mbah Marijan ini sempat berwasiat bahwa kalau anak cucuku ini nanti mengambil pasir terus-menerus, apalagi menggunakan bego, jangan pernah berharap sesuatu yang banyak dari Merapi. Tapi Merapi nanti akan memberikan sesuatu ke kamu berupa lahar panas. Jadi sekali lagi Mbah Marijan ini terus berwasiat seperti itu, jangan terus-terusan mengambil apa yang ada dari Merapi, apalagi sampai menggunakan bego, kalau nggak mau terjadi apa-apa dengan yang ada di sekitar Merapi. Dan ternyata wasiat Mbah Marijan ini benar. Di sekitar tahun 2010, Merapi erupsi dan kemudian mengeluarkan lahar panas. Dan pada tahun itulah Mbah Marijan ditemukan wafat dalam keadaan sujud pada saat menunaikan sholat asar. Beliau sampai akhir hayatnya tetap menjaga Merapi dan setia kepada Merapi. Nah, ini yang bisa kita pelajari sebentar, bahwa masyarakat Jawa itu percaya ketika menjalani kehidupan, maka harus menemukan kesinambungan dengan alam sekitar. Ketika mereka menanam sesuatu, dan ketika apa yang ditanam itu juga dimakan oleh binatang-binatang di sekitarnya yang mereka namakan hama, mereka nggak pernah marah, karena itu adalah rezeki yang juga harus dibagi kepada binatang-binatang tersebut. Begitupun juga dengan Merapi, meskipun Merapi ini banyak memberi kepada manusia yang ada di sekitarnya, tapi tidak terlepas dari itu, maka seharusnya kita tetap menjaga kelestarian alam yang ada di Gunung Merapi itu. Nah, kisah ini dikirim oleh sobat kembara yang asli dari Magelang, namanya Cipto. Cipto ini cerita, dulu dia punya teman, ada 2 orang teman yang juga merupakan penambang pasir di Magelang. Nah, di Merapi itu sangat terkenal sekali. Tanah dan juga bebatuannya itu sangat bagus untuk bahan-bahan bangunan. Jadi banyak sekali aktivitas penambang pasir yang ada di sana. Dan teman Cipto ini yang namanya Kardi dan juga Parjo adalah merupakan penambang pasir. Waktu itu Cipto ini lupa tahun berapa kejadiannya. Yang jelas Cipto menceritakan tentang 2 orang temannya ini yang menambang pasir di area Merapi. Siang itu seperti biasa, Kardi berangkat bersama Parjo menuju lereng Merapi. Mereka membawa truknya. Setelah diparkir di bawah, mereka pun naik ke lereng-lereng itu. Jadi penambang-penambang pasir ini paham, ketika kabut turun, maka mereka juga harus turun. Mereka nggak akan mau terjebak di dalam kabut. Jadi yang dihindari oleh penambang-penambang pasir yang ada di Merapi itu adalah kabut yang tebal. Karena ketika kabut tebal ini menutup area mereka, mereka pasti nggak akan bisa menemukan jalan. Nah, siang itu Karji dan Parjo itu merasa ada yang aneh, karena ini kok cuma kita berdua, Ji. Iya, kok nggak biasanya. Padahal biasanya selalu banyak truk-truk yang diparkir di sana, dan mereka semua ini nambang pasir. Tapi hari itu mereka ini juga heran, kok ini kok cuma kita berdua. Tapi karena mereka sudah terbiasa melakukan tugas itu, mereka melakukan penambangan pasir, jadi mereka mau nggak mau juga harus melakukan aktivitas itu. Nah, siang itu Kardi dan Parjo mulai menambang pasir. Dan beberapa jam kemudian si Kardi ini merasa, kok ini suasana agak ada yang aneh. Tiba-tiba kabut dari atas ini turun. Dari situ Kardi mulai panik dan dia mulai cari temennya si Parjo itu. Jo, ayo Jo, balik Jo. Ini kabutnya sudah mulai turun. Oh iya, ayo. Nah, belum lama mereka ini jalan, kabut ini semakin tebal. Dan sepersekian detik, akhirnya kabut ini menutup jalan mereka, dan kabut itu sangat tebal sekali, sampai mereka ini nggak bisa ngelihat jalan. Jadi suasana yang waktu itu sebenarnya masih terang, karena tertutup kabut, mereka sudah nggak bisa lihat jalan. Nah, karena sebelum-sebelumnya mereka sudah terbiasa, mereka tahu jalan untuk menuju ke truk. Jadi mereka pun jalan pelan menuju ke truk itu. Nah, ini suasana masih gelap sekali, tertutup kabut. Sedangkan hari itu hanya ada Parjo dan Kardi. Jadi mereka jalan pelan menuju ke truk mereka. Sambil jalan pelan,
Mereka belum juga menemukan tanda-tanda di mana truk mereka itu diparkir. Sampai berjam-jam kemudian, akhirnya mereka sudah merasa, ini ada yang nggak beres ini, Jo. Ini terus kita gimana? Ya sudah, kita ambil arah sebelah kiri, kita jalan pelan. Nah, kabut ini masih terus menutup jalan mereka. Kardi dan Parjo terus jalan pelan. Nggak lama kemudian, dari arah kejauhan, mereka lihat ada cahaya. Nah, Jo, itu kayaknya ada yang datang. Nah, awalnya mereka mengira kalau cahaya ini berasal dari truk penambang pasir yang lain. Mereka sudah mulai lega. Akhirnya jalanlah mereka menuju cahaya itu. Semakin mereka jalan, cahaya ini semakin terang, dan ketika sampai di sumber cahaya itu, mereka kaget. Karena ternyata di sana banyak keramaian, banyak orang-orang yang lalu lalang. Dan di situ mereka melihat ada bangunan joglo yang begitu besar. Di samping kanan dan kirinya ini banyak sekali orang-orang yang beraktivitas. Di situ mereka melihat ada beberapa kambing yang digantungkan. Dan mereka melihat orang-orang itu menguliti daging kambing itu. Di sebelah kanan ada orang yang motong sayur. Jadi terlihat sekali kalau ada aktivitas di sana. Nah, begitu Parjo dan Kardi ini bingung, mereka itu mendekati keramaian-keramaian itu. Mereka sempat jalan mengitari joglo-joglo itu dan melihat orang-orang ini semua sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Ada yang motong sayur, ada yang mencacah daging, ada juga yang lalu lalang bawa kayu bakar. Kamu coba perhatikan, orang-orang ini loh, kerja kok nggak saling ngomong satu sama lain. Dan wajah mereka itu kok pucat ya. Akhirnya Kardi ini juga memperhatikan. Loh iya, Jo. Kok wajahnya aneh semua ya, Jo. Jadi mereka sempat bingung. Terus ini kita kemana, Jo? Ya sudahlah, kita cari truk kita aja. Mereka tetap nyari truk. Sementara ketika mereka jalan, mereka ini terus memutari bangunan joglo itu. Dan setiap kali memutari areal joglo itu, mereka menemukan orang-orang yang selalu sibuk dengan sendirinya. Ada yang memotong kayu, ada yang juga menguliti daging kambing. Dan semua itu tanpa bicara satu sama lain. Nah, pada saat seperti itu, tiba-tiba dari arah belakang, ada yang menepuk pundaknya si Parjo. Weh, kowe lapo nang kene? Kamu ngapain di sini? Begitu mereka noleh, ternyata yang nepuk pundak mereka ini adalah si Karmen. Yang membuat mereka itu benar-benar kaget, takut. Si Karmen ini memang sudah lama menghilang. Si Karmen ini sudah lama diberitakan menghilang di lereng Merapi, dan bertahun-tahun lamanya Karmen ini nggak ditemukan jasadnya. Sampai keluarganya sudah mengira bahwa Karmen ini meninggal. Jadi waktu itu, ketika Karmen menepuk pundak mereka, mereka semua ini kaget. Loh men, kamu kok di sini men? Karmen ini bawa kayu bakar. Terus Karmen bilang, kowe iki lapo ning kene? Kamu ngapain di sini kalian? Lah ini kami ini tersesat men. Kami ini juga tanya ke kamu ngapain di sini? Kamu sudah lama dicari keluargamu men. Kamu hilang bertahun-tahun sampai keluargamu itu sudah mengira kamu meninggal. Kok kamu ternyata ada di sini bawa kayu bakar lagi? Ayo men, pulang men. Si Karmen itu diam. Wes ta, kalian justru yang pulang aja, jangan di sini. Karmen bilang seperti itu. Nah, si Parjo dan Kardi ini juga bingung. Loh, kamu ini ngapain di sini, Min? Keluargamu ini sudah nyari. Kamu bertahun-tahun tidak pulang. Akhirnya Karmen ngajak jalan. Wes, ayo, ikut aku sebentar. Karmen ini pun ngajak si Parjo dan Kardi jalan-jalan sebentar mengitari areal joglo itu. Di mana di sana banyak sekali keramaian. Begitu si Karmen ini jalan, Karmen ini nunjuk ke satu titik. Di situ banyak sekali orang yang memasak. Karmen bilang ke Parjo dan Kardi, "Woi, itu lihat, kalian kenal nggak sama orang itu?" Nah begitu Parjo dan Kardi ngeliat, loh, itu kan Yuklas. Jadi Yuklas ini adalah tetangga mereka. Jadi mereka juga heran, loh, kok Yuklas ada di sini, men? Si Karmen bilang sekali lagi, Yuklas itu memang sengaja ditugaskan untuk masak di sini, dan Yuklas sudah biasa ditugaskan di sini. Lah, si Parjo dan Kardi juga heran. Loh, kenapa kok Yuklas ada di sini? Kenapa kok Yuklas masak? Dan waktu itu Yuklas ini sama sekali nggak memandang mereka. Jadi seolah-olah Yuklas itu cuek.
Padahal mereka ini kenal dengan Yuklas. Memang Yuklas itu di desanya terkenal seorang juru masak yang masaknya sangat enak sekali. Nah, ketika Karmin ngomong seperti itu, akhirnya Karmin ngomong lagi, ayo kalian antar pulang aja. Jangan di sini lama-lama, nanti kalian nggak bisa balik. Waktu itu Parjo dan Kardi nggak paham apa yang dikatakan oleh Karmin. Jadi mereka pun nurut sama Karmin. Sepanjang jalan, si Parjo dan Kardi ini terus bertanya ke Karmin, Min, kamu lebih baik pulang, Min. Keluargamu ini sudah nyari, kamu nggak pulang bertahun-tahun. Tapi Karmin waktu itu diam. Dia jalan terus-menerus, dan pada satu titik, tiba-tiba Parjo ini diam, megang tangannya Kardi, dan ngelihat ke satu titik. Waktu itu Kardi tanya ke Parjo, kamu kenapa, Jo? Parjo itu kayak terbelalak. Dia ngelihat ke satu titik kayak ketakutan. Jo, kamu kenapa, Jo? Ayo, Jo, jalan, Jo. Parjo akhirnya sepersekian detik, dia setelah diam sejenak, Parjo langsung tetap jalan. Gak lama setelah jalan, Karmin berhenti, dan Karmin bilang ke dua orang ini, sudah, kalian jalan lurus ke depan, jangan belok sekalipun. Kalian lurus saja. Nanti jangan sekalipun menoleh ke arah belakang. Nah, setelah Karmin ngomong seperti itu, Parjo tanya sekali lagi ke Karmin, Min, kamu nggak pulang sama kita? Kamu masih di sini? Iya, aku di sini. Aku nggak bisa pulang. Aku tetap ada di sini. Lah, Parjo dan Kardi ini sempat tanya ke Karmin, ayo Min, pulang sama kita, Min. Kamu kan tahu jalannya, kenapa kok kamu nggak ikut pulang? Karmin sekali lagi bilang, sudahlah, kalian jalan lebih dulu, jalan lurus aja, dan jangan noleh, nanti kalian akan nemu jalan. Parjo dan Kardi akhirnya jalan. Belum lama mereka jalan, mereka noleh lagi, mau ngomong sesuatu ke Karmin, tiba-tiba begitu mereka noleh, yang mereka lihat ini hanya ada kabut tebal, dan suasana keramaian yang mereka lihat tadi ini sudah nggak ada lagi. Karmin juga sudah nggak terlihat lagi dari pandangan mereka. Dari situlah mereka langsung merinding. Parjo dan Kardi melanjutkan jalan. Sekitar beberapa menit jalan, mereka kemudian menemukan truk mereka terparkir di sana. Jadi Parjo itu cepet-cepetan masuk ke dalam truk, diikuti oleh Kardi. Ketika ada di dalam truk, mereka nggak ngomong satupun, mereka nggak saling bicara, langsung mereka jalan menuju ke arah rumah. Nah, ketika mereka ini keluar dari area Merapi, barulah si Kardi ini bilang ke Parjo, Jo, kita tadi itu ada di mana, Jo? Si Parjo ini bilang ke Kardi, Di, kita itu tadi sudah terjebak di alam gaib, Di. Loh, kamu kok bilang kayak gitu sih, Jo? Coba kamu pikir, Karmin itu kan sudah lama hilang. Bahkan keluarganya ini sudah menganggap Karmin ini meninggal. Tapi kenapa kok tadi kita ketemu? Terus tadi, waktu aku itu kaget, aku megang tanganmu. Aku itu ngelihat ada tetanggaku. Tetanggaku ini sudah lama meninggal. Dia hanyut di sungai. Tadi itu aku lihat dia itu kayak sibuk mengerjakan sesuatu dan wajahnya pucat sekali. Disitulah aku ngerasa kaget. Jadi Parjo cerita seperti itu, dia ngelihat tetangganya yang sudah meninggal, sudah hanyut di sungai. Dan itu kejadian sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi hari itu, si Parjo ini ngelihat tetangganya beraktivitas di sana dan wajahnya pucat sekali. Dari situlah mereka berdua memastikan bahwa mereka sudah terjebak di alam gaib. Nah, untungnya mereka ketemu dengan Karmin dan sempat diantarkan keluar dari desa gaib itu. Setelah sampai di desa, mereka penasaran. Ayo kita langsung menuju rumah Yuklas. Berangkatlah mereka menuju rumah Yuklas dan ternyata Yuklas ada di rumah. Nah, begitu sampai di rumah, si Kardi dan Parjo ini tanya, Yuklas, mereka cerita bahwa baru tadi itu mereka terjebak di sebuah desa gaib. Dan waktu itu mereka ngelihat Yuklas masak di sana. Akhirnya Yuklas ini cerita bahwa sebenarnya Yuklas itu biasa membantu desa atas. Yuklas ini menyebut desa gaib itu dengan istilah desa atas. Di situ Yuklas cerita bahwa beberapa tahun sekali, di malam-malam tertentu, Yuklas ini sengaja dijemput oleh beberapa pengawal kerajaan. Ketika pengawal kerajaan ini datang, Yuklas disuruh untuk menghadap ke desa gaib itu dan diperbantukan memasak sesuatu.
Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Jadi Yuklas sendiri sudah terbiasa dengan hal itu. Dan ketika selesai memasak, Yuklas itu selalu diberi sesuatu. Ada semacam tempat seperti besek, dan di dalamnya itu ada bongkahan-bongkahan emas. Itulah bayaran Yuklas ketika memasak di desa gaib tersebut. Dan Yuklas itu sudah terbiasa dengan hal-hal itu. Jadi ketika Kardi dan Parjo menanyakan hal itu ke Yuklas, Yuklas pun menjelaskan dengan apa adanya. Bahkan Yuklas ini sempat cerita, ya gimana lagi mas, lawong saya ini orang kecil. Ketika saya diminta untuk membantu masak di sana, ya saya pun mau. Toh juga saya juga dapat bayaran. Yang saya ingat ketika saya di sana, saya diperbantukan masak, saya itu nggak bisa ngomong apapun. Saya memang bisa melihat orang-orang itu semua beraktivitas. Tapi kayak saya itu nggak bisa mengungkapkan sesuatu. Ya saya masak seperti biasa. Setelah tugas saya selesai, saya pun dibayar dengan bongkahan-bongkahan emas itu. Bahkan Yuklas ini sempat menunjukkan bongkahan-bongkahan emas yang sempat dia bawa dari desa gaib itu. Setelah kejadian itu, beberapa hari bahkan berminggu-minggu kemudian, si Parjo dan Kardi ini nggak berani lagi menambang pasir di Merapi. Sampai kemudian mereka pun berniat diri untuk kembali menambang pasir setelah berminggu-minggu setelah kejadian itu. Itulah cerita yang dibagikan oleh Cipto yang asalnya dari Magelang. Cipto bercerita tentang kedua orang temannya yang menambang pasir di Gunung Merapi dan mengalami kejadian aneh itu. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.